Hari ini bagian pertama, ya kayak Seven Senses ini panjang banget, ya panjang banget. Saya usahakan jam 2 sudah kena yang dasar. Kalau nggak bisa ya kita sambung untuk berikutnya. Ya, oke, saya matikan dulu chatnya. Kita mulai ya. Ini hari yang baik, ya. Hari Sabtu, tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Ya. Hari ini kita akan membahas topik paling dasar, ya, yang membuat anak-anak kita itu progres dalam hitungan hari. Tapi kalau seandainya Ibu Uli hadir ya, Ibu Uli akan cerita bahwa nggak cuma hitungan hari ya, hitungannya malah jam. Ya, dalam hitungan jam anaknya sudah progres. Ya benar ya. Bisa dibaca di Facebook group ya, testimoni dari Ibu Uli, ya namanya menggunakan Rosari, ya Rosari Branded, ya. Bisa dibaca tentang perkembangannya si Olo. Oke, kita lanjutkan. Kenapa sih anak-anak ini kok bisa progres dengan cepat? Ya. Karena menurut saya, ya menurut kami, anak-anak ini salah diagnosa, ya. Salah diagnosa. Apa betul anak-anak yang datang ke kita, ya yang terapi di tempatnya kami ya di Mata Hati lah kita bilang ya, terapi di Dokter Ali, terapi di Mata Hati, itu betul-betul autism. Boleh dibilang ya ada yang autism, ada, ya, tapi jumlahnya nggak banyak, ya, tidak banyak jumlahnya, banyak justru yang salah diagnosa. Ya. Oleh sebab itu kami selalu mengatakan, kalau ketemu Bapak Ibu ataupun dimanapun, selalu mengatakan bahwa anak-anak yang datang ke kami itu adalah anak-anak yang katanya autism. Tetapi setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan tes biomedis yang lengkap menggunakan ASIRA, ternyata hasilnya adalah ini adalah anak-anak yang alergi. Dan hari ini kita mau membahas tentang hal itu, ya, supaya anak-anak kita progresnya dengan cepat. Ini strateginya, ya yang diajarkan ke Bapak Ibu sambil nanti kita belajar bersama. Bapak Ibu mulai mengetahui, ya ini loh teknik-teknik yang dilakukan sama Dokter Ali. Tidak ada yang disembunyikan, ya semuanya dijelaskan. Ini definisi autism, ya definisinya. Yang saya juga agak cocok, ya sudah saya kasih highlight ya, saya kasih highlight merah. Ya, saya tidak setuju, ya tidak cocok. Autism is a complex. Ya masalahnya kompleks katanya. Lifelong, oke, ya kayaknya semua yang hidup lah ya. Lifelong developmental disability that affect essential human behavior such as a social interaction. Jadi sosialisasi lah ya. The ability to communicate idea and feeling. Jadi ini komunikasi menyampaikan ya. Ide atau feeling, imajinasi, self-regulation, pengontrolan diri, dan the ability to membina hubungan dengan orang lain. Ini menurut definisinya mereka. Tapi lucunya, kalau Bapak Ibu kebetulan sudah banyak yang terapi di tempatnya kami ya, yang menggunakan protokol kami, protokol Dokter Senjaya, yang katanya lifelong itu enggak ya. Hanya dalam hitungan hari, bulan ya, itu bisa hilang. Nah, apakah betul itu namanya autis ya? Kemudian kalau kita lihat di sini ya, angkanya itu makin lama makin meningkat Bapak Ibu. Ya, sekarang 1:59. Ya sebenarnya bukan autisnya yang meningkat, tapi jumlah orang alerginya yang meningkat. Ya, jadi saya coba terjemahkan ya bahasa ini menggunakan Google. Ya. Kalau terjemahan saya tadi kan terjemahan kasar ya, pakai Google. Gini, autism itu masalah kompleks. Ya, ketidakmampuan perkembangan seumur hidup. Jadi ini dianggap anaknya nggak bakal berkembang seumur hidup kalau dikatakan autis menurut definisi tadi. Yang mempengaruhi perilaku esensial manusia seperti interaksi sosial, kemampuan mengkomunikasikan ide dan perasaan, imajinasi, pengaturan diri, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dan di anak-anak kita, selama anak-anak kita mengikuti terapi, dalam waktu pendek, diagnosa apa-apa, definisi ini udah nggak sesuai lagi gitu loh. Sehingga saya bilang, ya anak kita bukan autis. Kenyataannya bisa diperbaiki, bisa dikembalikan ke arah yang normal. Ya. Lanjut lagi ya Bapak Ibu ya.
Ini slide-nya 110 Bapak Ibu. Hari ini saya berjanji kurang lebih 50-60 lah ya. Karena nggak keburu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari definisi tadi, dan ini sudah disimpulkan sama organisasi dunia, yaitu ARI, ya, Autism Research Institute, yang mengatakan bahwa autism itu bisa diobati, bisa diobati lah, treatable bisa diobati. Ya. Ini organisasi dunia, ya, organisasi autism ya, dari kumpulan orang tua, para ahli, dokter dan lainnya ya, yang berdiri di San Diego sejak tahun 1967. Mereka merumuskan bahwa gangguan yang terjadi pada autism itu, ini autism spectrum disorder Bapak Ibu bagi yang belum tahu ya, itu cuma meliputi 4 ya. Bahasa komunikasi, biasanya belum ngomong, terlambat bicara, ngomongnya kebalik-kebalik, diulang-ulang ya, maksudnya kayak gitulah. Sosialisasi, dok nggak ada kontak mata, nggak mau ketemu sama temennya, nggak bisa bermain sama teman-temannya, nah, kayak gitu ya. Sensori kognitif, dok, gangguan sensori halus, sensori kasar, motorik halus, kemampuan berpikirnya tidak sesuai dengan anak seusianya, kemudian gangguan perilaku dan kesehatan umum. Ya, kesehatan umum ini jarang lah ya, jarang dibahas oleh kita ya, kita selalu tahunya itu ya gangguan perilaku. Jadi dalam hal ini kita akan membereskan yang sudah disepakati oleh organisasi dunia, yaitu ARI, Autism Research Institute, bahwa anak-anak kita itu punya masalah di bahasa komunikasi, di sosialisasi, sensori kognitif, perilaku, kesehatan umum. Ini yang mau kita bereskan. Terlepas apapun gejalanya, kita akan bereskan semua masalah yang timbul, karena gara-gara masalah ini, walaupun derajatnya berbeda-beda dan tidak sama pada semua anak kita divonis, didiagnosa ASD. Ringan, berat, dan sembarang macam lah istilah ASD. Hanya gara-gara 4 masalah ini. Sehingga kita akan fokus membereskan masalah ini. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ya, boleh dijawab ya di chat. Ya. Kalau ada seorang anak nih, ya usianya 19 tahun, ini saya ambil dari Telegram Bapak Ibu. Ini anaknya ya. Ya memang benar anak ini makan nabati. Ya. Ya ini memang udah kontroversial ya. Katanya diet. Ya katanya siapa ya? Katanya diet. Katanya enggak boleh makan yang aneh-aneh. Tetapi anak saya, ananda saya bisa makan yang aneh-aneh. Nanti dijelaskan ya. Sekarang ini orangnya ya, fotonya ini lagi menjalankan terapi. Ini terapi yang ke-45. BICOM yang ke-45, terapi sudah bulan yang ke-11. Nah ini bulan Juli tahun 2019. Ibunya bercerita, laporan, ini laporan. Laporan Ananda MCD 19 tahun. Ya, sekarang udah 20 tahun ya. Sebelum suplemen, ini 19 tahun loh ya, kondisi 19 tahun, tingginya 190 cm. Ya. Sebelum suplemen, Asira dan BICOM ADHD. Ini pasti dari orang lain lah, diagnosa ADHD. Karena kami tidak pernah memberikan diagnosa. Emosional tinggi, sering tantrum. Kira-kira pantas ya kalau dibilang autis ya. Sensi sama suara, tambah pantas lagi dok. Bermasalah dengan tidur, cocok dok, anak-anakku juga gini semua. Berat badannya 145 kilo, nah ini nggak cocok. Ya, karena banyak anak-anak yang lebih kecil beratnya juga nggak sampai 145 kilo. Ya, jadi emosi tinggi, sering tantrum, sensi suara, bermasalah dengan tidur, ya bolehlah ya. Kalau dikatakan ini autism, ya pakai ilmunya orang yang lama, ya ilmu zaman dinosaurus. Masalah dengan gigi, ya semua orang juga punya problem lah dengan gigi. Cuman masalahnya mau bawa ke dokter gigi anak yang seperti ini, problemnya ya banyak. Ya dokter giginya juga takut ya. Sering mengeluh dengan perut, oke, ada gangguan kesehatan ya, tadi masuk akal ya. Sering pilek, hiperaktif, oke, karena ADHD ya hiperaktif. Libido tinggi, nah umurnya udah segini ya, pasti sudah akil balik. Ya. Kemudian ada penjelasan, mengkonsumsi obat dari psikiatri dengan dosisnya cukup tinggi. Jadi anak ini ceritanya sebelum suplemen, sebelum Asira, sebelum BICOM, ini sudah minum obat dari psikiatri dosis tinggi.
Bayangkan anak usia 19 tahun, tinggi 190 cm, berat 145 kg, steaming. Motorik verbal yang masih kurang. Autis nggak kira-kira, Bapak Ibu? Pertanyaannya cuma itu dulu deh. Autis bukan? Kalau kondisinya seperti ini, mestinya ya autis, so. Mestinya. Ya. Tapi ternyata, ini kan lalu mulai, nah ini saya sambung di slide berikutnya. Saya tutup itu dia. Nih, sampai sini. Lalu mulai suplementasi pertengahan Agustus 2018. Ya, dikira-kira pertengahan Agustus 2018 itu kira-kira tanggal 14, tanggal 15, 16 ya. Ternyata banyak perubahan hingga dilanjutkan dengan tes ASIRA awal September. Awal September 1, 2, 5, kurang lebih hanya dalam waktu 2-3 minggu. Anak yang kondisinya seperti tadi usia 19 tahun, hanya dengan suplementasi, ini hanya suplementasi, ternyata banyak perubahan. Sehingga ibunya, ini Ibu Lucy ya, nanti barangkali ada teman-teman yang kepingin kontak Ibu Lucy, silakan. Bu Lucy juga salah satu orang tua yang membantu kita melayani penjualan suplemen yang dianjurkan. Ya. Ini Ibu Lucy. Ya. Ternyata banyak perubahan. Bayangkan dalam waktu 2-3 minggu kurang lebih, dilakukan suplementasi, anaknya progres, langsung dilanjutkan tes ASIRA. Dengan dilakukan tes ASIRA, awal September, hasilnya alerginya banyak banget, 300 lebih. Wus, alerginya 300 lebih Bapak Ibu. Oke ya, kita menarik ya, ini 300 lebih ya. Terus ceritanya Ibunya lagi, setelah mulai lengkap suplementasi, dan BICOM, berat badannya susut sekarang 127 kilo. Nanti saya bisa jelaskan ini, kalau Bapak Ibu nanya, dok kenapa berat badannya turun? Ya salah satunya sistem tubuhnya sudah diperbaiki, makanannya sudah nggak terlalu banyak, yang ikut makan sama dia juga sudah ikut dibunuh sama kita, yaitu jamur dan kuman-kuman yang jelek. Oke, ini sudah dijawab sedikit sepintas. Lalu lebih fokus, ceria, lepas dari mengkonsumsi obat psikiatri. Tidur mulai bagus, tidak begadang lagi. Masalah perut tidak pernah dikeluhkan, pilek, libido sudah berkurang, tantrum sudah mulai jarang atau berkurang, komunikasi sudah lumayan, sudah bisa menyampaikan keinginan. Juli 2019, Agustus 2018, setahun, Bapak Ibu. Setahun ini, hasilnya seperti ini. Autis bukan? Masa cuma diterapi setahun hasilnya membaiknya seperti ini? Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat cerita detailnya ada di Telegram. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang saya lakukan dalam menangani anak-anak saya, itu anak-anak saya itu ya anaknya Bapak Ibu itu saya anggap sebagai anak saya sendiri. Sehingga saya ngomong kalau ini anak saya, apa yang harus saya kerjakan? Ya. Inilah yang saya kerjakan. Ini anak saya. Pertama, identifikasi masalahnya dulu. Apa masalahnya anak kita itu? Tadi kan kita tahu masalahnya alergi. Kemudian semua tenaga kita, energi kita itu cari solusi. Apa solusinya? Jangan fokus sama problemnya. Apa solusinya untuk mengatasi masalahnya tadi? Dok, anak saya masih steaming, dok, umur segitu, dok. Dok, anak saya masih tantrum, dok. Ya tantrumnya diatasi, steamingnya diatasi. Benar ya Bapak Ibu ya? Mulai ketangkep ya. Jadi kalau tadi ceritanya si Sedi, ya tantrumnya yang saya beresi dulu. Setelah itu apa dok? Ya steamingnya saya beresi dulu. Karena itulah masalah yang bisa saya identifikasi. Ya. Kemudian selalu cari solusi. Jangan pada masalahnya. Belajarlah fokus sehingga akan menghasilkan, ya akan memberikan hasil. Ya, kalau kita fokus sama solusi. Ini yang kita lakukan pada anak-anak kita. Nah, sekarang yang enak Bapak Ibu, karena kita punya acuan ya, baik terapi apapun pada anak kita yang katanya autis.
Dan kita tahu kendalanya di anak-anak kita itu di 4 hal. Ya. Kan kita sepakati 4 hal masalahnya. Kemampuan berbicara, berkomunikasi, sosialisasi, sensori kognitif, kesehatan, dan perilaku. Ini berdasarkan ARI. Ya, berdasarkan ARI. Autism Research Institute.